Oke teman-teman, kita lanjut ke part 2 ya. Part 2 gue akan ngebahas sisi eksterior, bagian samping dan juga bagian belakang. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan di bagian samping dan belakang? Kita lihat. Nah, sekarang ini bagian samping mobil gue ya. Dari samping tentunya sama seperti bagian depan. Untuk bagian-bagian bodi kita harus cek menggunakan kuku ya. Ya, sama keseluruhan bagian teman-temannya, ke bagian yang teman-teman memang mau tahu nih, apakah memang pernah terjadi dempulan atau tidak, pernah terjadi repair atau tidak. Jadi teman-teman cukup cek menggunakan kuku. Nah, kalau terdengar nyaring seperti ini ya, kembali lagi bahwa mobil ini memang belum pernah di body repair. Jadi seperti itu nih ya, dicek secara keseluruhan ya. Kemudian untuk bagian samping kita juga perlu cek ini. Kita mau tahu apakah memang tulang-tulang mobil ini, seperti tulang atas ini, pilar ini, kemudian bawahnya apakah memang pernah diperbaiki atau tidak, atau memang pernah terjadi kecelakaan atau tidak. Kita bisa lihat dari sini ya. Biasanya karet-karetnya kita buka. Nah, seperti ini nih teman-teman, karet-karetnya kita buka. Nah, ketika kita buka karet tersebut, kita akan melihat ada las-lasan nih, sambungan-sambungan plat. Nah, kalau memang dia masih bawaan pabrik dan belum pernah di repair, sambungannya akan seperti ini nih. Tuh ya. Ini kalau misalnya masih seperti ini berarti bagus. Berarti memang belum pernah di repair. Artinya memang masih bawaan pabrik ya, belum pernah terjadi kecelakaan yang mengenai tulang bagian sini ya. Kemudian di bagian atasnya juga sama, kita juga bisa lihat ya, seperti ini. Tarik aja nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita pasang kembali, cukup ditekan aja, pasang kembali, cukup ditekan ya. Oke, jadi seperti itu nih teman-teman. Oke, selanjutnya ke bagian list pelang bagian bawah. Oke, nah kita lihat nih. Nah, di sini list pelang bagian bawah ada dua sisi, yaitu yang bagian halus dan bagian yang kasar. Nah, kok bagiannya kasar sih? Iya. Nah, justru yang kasar ini adalah bagus. Artinya mobil ini belum pernah bagian bawahnya ini terkena. Jadi memang standar pabriknya itu seperti ini. Standar pabriknya itu kasar seperti ini. Ada halus, ada yang bagian bawahnya ini kasar. Ya, justru kalau misalnya ini halus semua, itu berarti list pelang ini pernah di repair. Ini biasanya didempul nih oleh, jadi misalnya ini penyok, kemudian didempul oleh si tukang body repair. Nah, nggak mungkin kan tukang body repair ini bisa bikin kasar seperti ini kan, otomatis dia akan bikin halus. Jadi biasanya kalau pernah di repair, saya pernah dapat mobil yaitu di sini kasar, halus, kasar. Nah, itu kita perlu curiga bahwa list pelang bagian bawah ini pasti pernah kena nih, pernah kena tabrak ataupun misalnya biasanya kena trotoar nih ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini juga sama ya, cukup kita buka aja. Waduh, sorry nih, mobil gua rada berantakan, banyak sepatu. Nah, sama untuk bagian belakang juga kita bisa cek nih bagian karet-karetnya, kita buka aja nih seperti ini ya. Kita bisa buka. Sorry, ini agak keras nih, gua nggak pernah buka sih untuk mobil ini karena gua belinya dari baru. Kok keras ya. Nah, sini aja deh, yang keras gak usah dipaksain. Nah, bagian samping ini tuh sama kan,
masih ada lasannya dari pabrik. Nah kalau masih lasan pabrik seperti ini artinya bagus, berarti memang bagian belakang belum pernah diperbaiki, belum pernah kena. Sama perlu diperhatikan juga ini kalau keriting dari sononya ya, dari pabrik ya, bukan yang memang karena bekas tabrak, tapi memang keriting dari pabriknya nih, dari sana ya. Buktinya adalah lasan-lasan itu masih lasan pabrik, bukan lasan buatan manusia nih ya. Ini juga sama, kita lihat sisi sini ya, sama ya, tuh masih keriting juga kan, tapi nggak apa-apa. Ini kalau memang masih bawaan pabriknya kayak gini ya nggak apa-apa. Yang penting kita lihat lasannya nih, lasannya adalah masih lasan bawaan pabrik ya, seperti ini. Kita lihat lagi, nah ya ini masih ada silennya semua, tapi lasannya juga masih bagus ya. Kalau silen di bagian ini nggak apa-apa, biasanya bentuknya sidik jari, karena mungkin mereka juga kayaknya pakai tangan atau pakai alat, tapi ya memang tipis seperti ini, nggak apa-apa, dia bentuknya nggak bulat ya. Jadi kayak gitu. Nah kemudian juga bagian pintu juga kita perlu perhatiin sama nih ya, apakah memang kalau misalnya memang pernah terjadi tabrakan, kita lihat dari silennya ya. Jadi sama ya, untuk bagian kap mesin, bagian pintu belakang juga kita perlu lihat juga nih bagian silen-silennya. Kalau dia masih bulat seperti ini, artinya adalah bagus, mobil ini belum pernah kena tabrak atau belum pernah di repair ya. Oke, lanjut ke bagian samping kiri. Nah tapi mungkin nggak ada yang perlu dibahas lagi untuk samping kiri, karena sama persis kita bahas dengan samping kanan ya, di sama kayak gitu. Oh iya, gua hampir lupa juga, kita perlu lihat ini nih. Nah bagian kolong-kolong ini spakbornya nih, spakbornya kita lihat. Nah apakah memang kancing-kancingnya pada masih bagus atau enggak nih ya kan. Kalau kancing-kancingnya udah nggak bagus ya biasanya udah pernah di repair ya. Oke, sekian untuk bagian part 2, untuk bagian samping dan juga belakang. Kemudian kita akan lanjut ke part 3 ya. Part 3 gue akan pisah di video selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa klik di bagian atas ya. Oke, di part 3 ini gue akan ngebahas mengenai dari sisi interior dan juga test drive. Jadi supaya teman-teman juga tahu nih interior yang bagus kayak gimana, kemudian ketika test drive mengetahui mobil dalam kondisi prima atau enggaknya bagaimana. Oke, mungkin bisa dilihat di next video di part 3. Thank you teman-teman.